Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, kembali lagi dengan saya Ibu Vindi di pertemuan kedua untuk mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Nah, di pertemuan kedua kali ini kita akan membahas tentang Sistem Informasi dan CBIS. Nah, pertama-tama kita akan menilik dulu apa sih pengertian dari sistem informasi. Jadi sistem informasi adalah suatu sistem di mana suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi yang bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan pihak luar tertentu dengan laporan yang diperlukan. Atau ada juga yang pendapat lain, sistem informasi itu adalah suatu sistem yang menyediakan informasi untuk manajemen dalam mengambil keputusan dan juga untuk menjalankan operasional perusahaan, di mana sistem tersebut merupakan kombinasi dari orang-orang, teknologi informasi, dan prosedur-prosedur yang terorganisasi. Kemudian setelah ada sistem informasi, lalu lanjut ke sistem informasi manajemen atau yang biasa disingkat dengan SIM. Nah, SIM ini adalah sistem manusia atau mesin yang menyediakan informasi untuk mendukung operasi manajemen dan fungsi pengambilan keputusan dari suatu organisasi. Itu menurut Gordon B. Davis. Kalau menurut George M. Scott, sistem informasi manajemen itu adalah kumpulan dari interaksi sistem informasi yang menyediakan informasi baik untuk kebutuhan manajerial maupun kebutuhan operasi. Lalu di sini ada komponen-komponen sistem informasi, di mana komponennya ini terdiri dari prosedur, ada personilnya, ada jaringan komputer, ada hardware-nya atau perangkat kerasnya, lalu ada software atau perangkat lunaknya, kemudian database. Kemudian toolbox sistem informasi, jadi pertama-tama ada inputnya dulu nih. Inputnya biasanya berupa data, lalu ada outputnya, kemudian modelnya, terus teknologi yang digunakan apa, lalu data disimpan dalam database, semua data-datanya tuh, kemudian dikontrol, biasanya oleh ada nih unit kontrolnya. Kemudian siklus hidup pengembangan sistem, di mana siklus hidup sistem adalah proses evolusioner yang diikuti dalam menerapkan sistem subsistem informasi berbasis komputer. Jadi daur hidup sistem tuh. Jadinya tuh si sistem itu sama aja kayak orang, manusia, ada daur hidupnya, siklusnya. Atau biasa disebut jadinya SDLC ini biasanya gitu, kita ada perencanaan dulu, lalu dari rencana-rencana tersebut kita analisa dulu gimana bahan-bahan yang diperlukan gitu, terus efeknya gimana, hasil outputnya seperti apa, pokoknya jadi dianalisa. Kemudian setelah dianalisa perancangan
atau didesain gimana tampilannya mau seperti apa ya biar user friendly, biar user tuh mudah menggunakannya, bisa diterima oleh orang awam gitu tampilannya seperti apa. Setelah perancangan ke penerapan jadi kayak diinstal gitu, udah diimplementasikan. Implementasi atau penerapan, jadi kayak udah diinstal tuh di situ gimana sistemnya. Kemudian penggunaan, digunain deh sama user si sistemnya itu. Lalu kalau udah gitu balik lagi ke perencanaan lagi, dibalik aja, jadi membentuk suatu siklus. Itulah sistem daur hidup sistem. Kemudian faktor yang mempengaruhi pengembangan sistem informasi manajemen. Yang pertama ada integrasi, lalu ada format, tatap muka, layar tampilan. Jadi integrasi dulu, datanya diintegrasiin, dimasukin ke dalam sistemnya. Kemudian format, tatap muka, layar tampilan, user interface-nya gimana, user friendly atau tidak gitu. Perpaduan warnanya gimana, mencolok mata apa enggak, bikin warna tuh yang enggak bikin mata pegel gitu, matanya tuh pedes kalau misalnya ngeliat layar komputer yang warnanya mencolok ya kan. Jadi apa dibikin kalem atau dibikin mana, tergantung lah tuh ya kebutuhan si usernya gimana. Kemudian kekuatan kompetitor, jadi kita ya, ada tim yang buat analisa gitu, kekuatan kompetitornya tuh seperti apa sih, kuat apa enggak. Kalau kompetitor kita kuat, wah kita harus lebih kuat lagi nih gitu. Kemudian kualitas informasi yang dikehendaki, kita mau informasinya ini kualitasnya gimana, kita mau yang cepat, akurat, relevan ya gitu kan. Kemudian kebutuhan sistem, nah ini sistemnya tuh butuh apa aja, hardware-nya speknya apa aja gitu, software-nya apa aja, software pendukungnya apa aja, jadi gitu. Kemudian yang mempengaruhi lagi pengolahan datanya, data-data yang ada itu diolah. Nah pengolahan datanya mau gimana, pasti biasanya kan maunya yang simpel gitu ya, tidak bertele-tele, jadinya tuh nggak redudan gitu, jadi datanya diolah seperti itu. Kemudian faktor organisasi, terus kebutuhan untung rugi organisasi, ya namanya juga perusahaan pasti pengennya mah untung terus kan. Nah dari mempengaruhinya ini si pengembangan sistem ini ya dihitung dulu cost-nya berapa, sebanding kak sama pendapatan gitu. Kita mau bangun sistem ini, sistem informasi manajemen, cost-nya berapa, terus sebanding nggak sama pendapatannya nanti gitu-gitu. Jadinya kebutuhan untung rugi organisasi. Kemudian faktor berikutnya adalah faktor manusia, faktor humannya, bisa dari si pembuatnya atau si pengelolanya atau si penggunanya ya kan, jadinya itu faktor manusia. Kemudian masalah hukum, jadi sistemnya itu bisa kita patenkan atau melanggar hukum gak sih gitu kan. Jadi masalah hukumnya ini perlu banget gitu, mempengaruhi banget pengembangan sistem informasi ini. Kemudian end user computing, dimana
End user computing ini adalah suatu lingkungan yang memungkinkan user secara langsung dapat menyelesaikan sendiri persoalan-persoalan terhadap kebutuhan informasi. Jadinya usernya tuh yang menyelesaikan sendiri persoalan-persoalannya. Nah, alasan AUC berkembang ini karena kurang responsifnya departemen yang melayani permintaan user karena orang-orangnya terlalu sibuk. Yang kedua, kecenderungan PC dan hardware pendukung yang semakin murah dan dapat dihubungkan dengan mudah ke server database. Jadi misalkan di perusahaan nih, si karyawan perlu data-data gajinya gitu, slip gajinya butuh yang detail apa gimana gitu ya, dia ngajuin nih atau permintaan gitu, ngajuin permintaan ke departemen, biasanya kalau gaji ke SDM ya, dan ke SDM ini data-data gaji saya mana gitu, atau misalkan gajinya kok kayaknya nggak sesuai nih sama rekapan saya sendiri gitu. Nah tapi ternyata si SDM itu tuh sibuk gitu kan, dia karyawan di perusahaan itu kan banyak, nggak cuma si A doang ini nih yang lagi minta ini ya kan. Nah itu dia kenapa AUC berkembang, karena ada departemen yang sibuk sedangkan ada user yang butuh data itu gitu. Akhirnya karena begitu akhirnya bikinlah tuh end user computing itu. Kemudian kecenderungan PC dan hardware pendukung yang semakin murah ya kan. Zaman dulu inget deh saya tuh waktu kakak saya baru kuliah tahun 2000-an, itu harga komputer mahal banget, nggak kayak sekarang harga komputer bisa murah-murah. Laptop aja ada bisa tuh beli 5 juta ya, zaman dulu 5 juta tuh cuma dapet apa ya, komputer dengan layar cembung, terus CPU-nya juga masih motherboardnya onboard, terus RAM-nya masih kecil, prosesornya juga masih Celeron mungkin ya dulu tuh. Jadinya makin sekarang ibaratnya 5 juta udah bisa dapet AMD yang bagusan gitu kan. Yang itu dia, perangkat hardware itu udah sekarang ini udah makin murah gitu, sehingga dapat dihubungkan dengan mudah ke server database. Nah, di sistem informasi manajemen itu ada yang namanya spesialisasi informasi, yaitu pegawai perusahaan yang sepenuh waktu bertanggung jawab mengembangkan dan memelihara sistem berbasis komputer. Nah, si spesialisasi informasi ini di sebuah perusahaan itu ada yang namanya analis sistem atau sistem analis. Dia menganalisa kebutuhan sistem. Nah, si sistem analis ini biasanya ketemu sama kliennya tuh butuhnya sistem yang seperti apa sih gitu kan. Nah, keinginan dari user itu si sistem analis lah yang merubahnya ke bentuk kayak prototype gitu ke dalam sistem gitu. Jadi dia ntar laporan gitu kan ke timnya, oh si user nih butuh sistem yang begini gitu. Nah dia yang analisa. Lalu pengelola database, biasanya ada yang namanya DBA, database administrator. Kemudian spesialis jaringan, nah ini dia jago jaringannya. Sebuah sistem tadi kan harus ada jaringannya ya, komponennya tadi sistem informasi ada jaringan. Nah ada yang spesialis jaringan gitu, emang dia udah concern di jaringan, harus tahu nih jaringannya tuh lemot atau enggak,
misalkan ada trouble si spesialis jaringan ini nih, misalkan ada nggak connect nih ke PC server gitu ya, si spesialis jaringan inilah yang memecahkan permasalahan itu gitu. Itu salah satu contohnya. Lalu ada programmer. Nah, programmer ini yang merubah kebutuhan dari user tadi yang sudah diberikan analisanya oleh si sistem analis ke dalam bentuk bahasa pemrograman. Nah, ini adalah si programmer tuh kerjaannya. Jadi dia yang ngoding. Lalu ada operator. Operator itu dia yang mengoperasionalkan sistem itu sendiri. Lalu ke CBIS nih, Computer Based Information System. Jadi semua di CBIS tuh kayak kepingan puzzle yang saling terhubung. Jadi ada people-nya atau user, dia yang membuat prosedur-prosedurnya gitu kan, mengatur prosedur-prosedurnya apa aja. Lalu ada database-nya nih, dari prosedur-prosedur itu disimpan di dalam database, dan database ini dipakailah untuk telecommunication sama software. Jadi software database ini dicatat dan di database itu dipakai untuk telecommunication dan perangkat lunaknya. Lalu perangkat lunaknya ini diinstal di hardware-nya. Terus si telecommunication ini juga berhubungan juga nih sama si software ini, dan berhubungan juga sama usernya, terus berhubungan juga sama prosedurnya apa aja, terus dia berhubungan juga sama hardware-nya. Dan hardware ini ujung-ujungnya dipakai oleh end user itu sendiri, sehingga CBIS itu seluruh aplikasi program komputer atau lebih dikenal dengan software di bidang bisnis tersebut lebih dikenal dengan istilah sistem informasi berbasis komputer. Nah, justifikasi CBIS itu tadi ada user atau pemakai, dia ditanya-tanya gitu ya, diwawancara oleh sistem analis, kebutuhannya apa aja sih gitu kan. Nah, dari sistem analis kebutuhan-kebutuhan itu disampaikan ke programmer. Oleh programmer itu dirubah ke bahasa pemrograman kan, dia ngoding, terus jadilah sebuah softwarenya. Softwarenya itu lalu dioperasionalkan oleh sang operator. Operator ini mengoperasionalkan komputer. Nah, komputer ini juga dipakai oleh user. Nah, user ini juga bisa menjadi spesialis jaringan, dan dia juga berhubungan sama sistem analis, dan si user ini bisa menjadi juga pengelola database, dan pengelola database juga berhubungan sama sistem analisnya. Nah, konsep dasar dari CBIS ini kita menggunakan istilah sistem informasi berbasis komputer atau CBIS untuk menggambarkan 5 subsistem untuk menggunakan komputer yang menyediakan informasi untuk pemecahan masalah. Di mana subsistem yang pertama adalah sistem informasi akuntansi atau SIA, yang kedua sistem informasi manajemen atau SIM, ya kayak mata kuliah kita sekarang ini. Yang ketiga, sistem penunjang keputusan atau DSS. Terus yang keempat, otomatisasi kantor atau OA. Yang kelima, sistem pakar.
Nah, ini model C-based dalam pemecahan masalah. Ini tadi subsistemnya. Ada SIA, ada MIS, ada DSS atau Decision Support System, lalu OA tadi Office Automation, dan sistem pakar atau expert system. Kemudian dari subsistem ini menghasilkan informasi. Nah, informasinya itu digunakan sebagai pengambilan keputusan. Nah, jadi di sini ada masalah, ada sebuah masalah misalkan. Kemudian diambillah keputusannya. Seperti apa? Nah, hasilnya adalah pemecahan masalah. Jadi masalah tersebut dapat diselesaikan. Nah, ini macam-macam sistem informasi. Ada tiket gitu kan. Ada kasir, sistem informasi kasir. Kemudian sistem informasi akademik. Ada sistem informasi pemerintah, bidang layanan e-government. Kemudian sistem informasi rumah sakit. Kemudian contoh sistem informasi administrasi keuangan siswa berbasis web. Nah, prosedur sistem berjalan. Proses administrasi keuangan siswa masih menggunakan pencatatan pada buku besar. Pada saat pencatatan pembayaran siswa dan pencarian data membutuhkan waktu yang lama sehingga tidak maksimal dalam melayani para siswa atau orang tua murid dalam melakukan transaksi. Untuk itu, dibutuhkanlah suatu aplikasi yang dapat membantu dalam mengolah data dengan baik sehingga dapat menghasilkan suatu informasi data yang cepat dan akurat. Nah, kebayangkan kalau di sekolah kita mau bayaran sekolah nih, ternyata biasanya bayar itu di mana? Tata usaha ya. Nah, kita mau bayar, si petugas tata usahanya itu, petugas TU-nya itu masih nyari dulu nih di buku, ya di buku besarnya nama siswa. Nah namanya siapa? Misalkan Budi, masih B, masih agak deket ya, nama dia Tono gitu. Nah, dia nyari tuh secara alfabet kan di bukunya A B C D sampai T, ya kan. Akhirnya lama dong. Kita mau bayaran sekolah nih sih, kita sebagai siswa atau orang tua murid mau bayaran sekolah, nungguin dulu si petugas TU-nya untuk nyari data kita, ya kan. Itu pasti lama sekali, sehingga dibutuhkanlah suatu aplikasi yang dapat membantu dalam mengolah data dengan baik. Ujung-ujungnya apa? Ya, dapat menghasilkan suatu informasi data yang cepat dan akurat, ya kan. Kemudian prosedur sistem usulan. Dibutuhkan sistem informasi administrasi keuangan untuk mempermudah staf tata usaha atau TU dalam melakukan transaksi pembayaran terhadap siswa dan orang tua siswa dengan mudah, cepat, dan mengurangi kesalahan data. Nah, ini jadi sistem usulan seperti ini nih. Sistem informasi administrasi keuangan. Ya. Kemudian dianalisa nih kebutuhan penggunaan sistem usulan apa aja. Pertama, butuh admin keuangan. Nah, di admin keuangan ini butuh data login, kemudian hak akses untuk kelola transaksi, untuk konfirmasi pembayaran, kelola laporan pembayaran, dan logout. Kedua, kebutuhannya admin kurikulum. Dia butuh data login, ya kan, atau data ini user gitu kan, yang username dan password itu. Login, terus kelola data siswa, terus kelola data kelas, dan logout. Kemudian kebutuhan yang berikutnya, user siswa atau orang tua siswa. Kebutuhannya login sama lalu lihat data keuangan.
Terus lihat data tunggakan, jadi dibutuhkan misalkan si siswa itu ada tunggakan atau tidak gitu kan. Lalu lihat laporan pembayaran, konfirmasi pembayaran, kelola profil siswa, dan logout. Nah, dari kebutuhan-kebutuhan tadi disalurkanlah dalam bentuk mockup. Nah, mockup untuk admin keuangan. Jadi prototipenya seperti ini. Nah, ini biasanya kerjaannya kalau di perusahaan tuh, di dunia kerja itu kerjaannya sistem analis. Dia bikin prototipenya dulu gitu kan. Nah, prototipe loginnya seperti ini. Ada username, password, ada tombol masuk ya kan. Terus di menu utama ada tulisan selamat data dan logo sekolahannya. Terus ada logo logo aplikasinya nih, administrasi siswa. Terus tadi transaksi, terus tunggakan, ada konfirmasi pembayaran, ada pembayaran, terus ini ada logoutnya. Jadi si sistem analis bikin nih seperti ini tampilannya. Nah, nanti si programmer yang ngoding deh tuh gimana caranya biar outputnya seperti ini gitu. Outputnya seperti ini, menu utamanya seperti itu. Kemudian mockup untuk admin keuangan yang di menu pembayaran. Tadi kan di sini ada menu-menu kan. Di sini ada menu-menu kan. Nah, ini menu ini mockupnya yang ini pembayaran. Begitu diklik tampillah ini gitu. Ada data pembayaran tahun ini, terus pembayaran lainnya. Nah, itu ada tabelnya lagi. Terus di pembayaran lainnya ada tabel lagi. Kemudian prototipe untuk form pembayaran siswa, ada nicknya. Nah, ini bisa dicari search biar cepet kan. Kemudian ada tombol selesai, ada cetak atau print, kemudian ada tombol bayar. Nah, ini dipilih pembayarannya, notnya apa. Nah, ini di sini ada data siswanya dengan nick, nama lengkap, foto, dan kelas. Kemudian laporan pembayaran siswa yang dari sini. Transaksi nih. Ini ada pembayaran siswa, ada tabelnya, ada printnya, ada bisa pilih periodenya. Sini bisa cari siswanya. Kemudian mau ditampilin berapa gitu setiap halamannya, misalkan 10 gitu. Kemudian tabelnya yang terdiri dari nomor pembayaran, nomor induk siswa, nama, kelas, tanggal, petugas, jumlah, pilih gitu. Terus ada preview sama nextnya. Misalkan kan pasti datanya banyak, jadi nggak cuma satu halaman kan, jadi ada preview dan nextnya. Kemudian untuk mockup admin kurikulum, ada loginnya ya, sama lah kayak tampilan login admin ini, admin TU tadi. Kemudian menu utama, ini selamat datang di sistem informasi administrasi keuangan siswa. Terus ada setting, ada foldernya, kemudian logout. Nah, terus ada data siswanya, terus silakan pilih kelasnya. Ini pilih kelas, terus cetak, terus datanya mau ditambahin enggak. Kemudian data kelasnya, kode kelas, nama, kemudian mau edit apa hapus gitu. Kemudian tambah lagi, bisa ditambah tuh di situ, tambahin kelas. Lalu ada previous dan nextnya. Kemudian tahun ajaran berapa. Kemudian input nih tabelnya,
nomor, tahun ajaran, status, pilihannya. Kemudian bisa ada tombol simpan. Lalu untuk melihat halaman sebelumnya atau halaman sesudahnya, ada previous, next. Kemudian data beasiswa, ada nomor register, nama siswa, keterangan, nama beasiswanya. Kemudian pilih ada edit atau hapus. Kemudian bisa juga menambah data. Kemudian mockup untuk user, siswa atau orang tua, ada login sama ada username, password, tombol masuk. Kemudian menu utamanya ada logo, terus ada tulisan teks nih, selamat datang di sistem informasi administrasi keuangan siswa. Lalu ada data keuangan, itu ada konfirmasi. Sini namanya dia nih kalau udah login. Lalu di sini ada drop down. Biasanya ntar ada menu profil atau logout gitu. Nah ini untuk prototipe tunggakan, data tunggakan, ada SPP-nya, misalnya berapa bulan nih, dalam setahun nih langsung nih. Terus lain-lain, daftar ulang, biaya LKS, UTS, UAS, kemudian PSB-nya. Misalkan udah ada klik bayar tunggakan. Kemudian prototipe untuk konfirmasi pembayaran. Pilih nomor pembayarannya, kemudian bank tujuan, dari bank, terus nomor rekeningnya, atas namanya siapa, nomor rekening itu, jumlah bayarnya berapa, kemudian pilih tanggal transfer, kemudian bukti bayarnya di-upload. Kita ada tombol browse, pilih filenya, tuh. Kemudian catatannya apa, kemudian kirim, konfirmasi. Lalu profil siswa, ada data profilnya ini ada berupa foto, lalu ada nicknya nih, nama lengkapnya, tempat tanggal lahir, lalu alamat. Terus dia bisa ke tadi keuangan, ke konfirmasi, ini halaman profile, terus bisa ubah password, ada username, password, simpan perubahan. Nah begitulah, jadi yang tugas kalian tuh yang project UAS cuma sampai tahap ini mockup. Kalian bikin mockupnya, misalkan bikin sistem apa atau aplikasi apa, nah kalian bikin outputnya itu ya mockup ini, prototipenya. Sehingga tugas kelompoknya nih saya bahas lagi. Untuk di sekarang tugasnya itu yang project 2 kan ya. Buatlah ide atau gagasan kreatif dan inovasi pada bidang iptek yang bermanfaat bagi masyarakat, instansi pemerintah atau dunia usaha. Buatlah rancangan dari ide di atas dalam bentuk prototipe atau mockup berbasis website atau Android, dan jelaskan fungsi dari rancangan aplikasi tersebut. Lalu merancang prototipe atau mockup dapat menggunakan aplikasi Justinmind. Lalu ini dikumpulkan pada pertemuan keempat. Jadi tugasnya ini sama aja dengan yang project 4. Jadi yang project 4 itu kalian kumpulkan project 4, project 2 dikumpulkan pada pertemuan keempat. Ini aplikasi Justinmind ini bisa di-download di justinmind.com.
sudah? Kalau masih ada yang belum paham, silahkan ditanyakan di forum ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.